Kenapa kebanyakan hanya mendapat lapar dan haus, tidak mendapatkan yang namanya ganjaran pahala? Itu yang merusak semua amal ibadah kita. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan lisan kita. Kadang-kadang kita enggak sengaja, tidak sengaja dan tidak terasa bahwasannya lisan kita sering ngomongin orang, ngomongin tetangga kita, teman kita dekat sendiri. Kadang-kadang diomongin ini kebanyakan, ya. Makanya diakhiri kalimat muwatammin taksirna, ya Allah, sempurnakan ya Allah semua ibadah-ibadah kami, agar ibadah kami semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan imam pun melanjutkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah sekecil apapun, infak sekecil apapun, kalau Allah ridho, kalau Allah senang, kira-kira enak enggak? Enak. Ibadah enggak perlu bahasanya berapa jam, sujudnya lama, ini lama, kalau Allah enggak ridho. Kalau cuma di hati kita ingin mendapatkan apa? Pujian dari orang, punya sifat ria, punya sikap ingin dianggap, wah hebat nih ibadahnya, wah hebat nih puasanya, itu yang merusak amal ibadah kita. Paham gak nih? Jelas ya? Enggak lama-lama, sampai kita cuma 10 menit waktu soalnya. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya mengharapkan ridho-Mu. Ridhonya untuk kemana kira-kira? Ridhaka wal jannah. Ridho untuk masuk mana? Ke dalam surga. Semua yang orang ibadah pasti tujuannya ingin masuk surga. Betul gak? Ya kan? Pengen masuk surga semuanya. Cuman kan surga itu ada kriterianya. Ada kriterianya. Nah, sekarang kita duduk di tempat yang baik, di malam yang baik, di bulan yang baik. Ini tempat yang baik. Ketika Nabi ditanya, ya Nabi, tempat apa yang paling baik di muka bumi ini? Nabi menjawab, yaitu tempat yang paling baik adalah yaitu masjid. Yang tempat yang paling baik apa kata Nabi? Masjid. Nanti Pak, masjid ini dipanggil oleh Allah, ya baiti wahai rumahku, ya baiti wahai rumahku, wahai masjidku. Karena masjid ini adalah baitun min buyutillah, masjid ini adalah sebagian dari rumah-rumahnya Allah. Nanti bangunan yang masuk di surga, satu-satunya bangunan yang masuk surga adalah masjid. Masjid yang masuk ke dalam surga. Yang masuk pertama di dalam surga masjid adalah masjid apa? Masjid yang ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram. Yang kedua masuk surga masjid, yaitu masjid yang berada di Palestina. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Yang ketiga yang masuk surga masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ya kan? Ketika 3 masjid ini sudah masuk, baru masjid-masjid yang lain itu masuk menyusul. Nah, ketika masjid sudah berada di surga, masjid ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai masjid, kau sudah ada di surga. Siapa orang yang kau akan panggil untuk masuk ke dalam surga bersamamu? Masjid disuruh panggil orang untuk masuk ke dalam surga. Kira-kira yang dipanggil sama masjid untuk ke dalam surga siapa kira-kira? Siapa? Hah? Jangan masjid. Siapa? Sering datang. Imam masjid. Nah, kata Nabi, yang pertama dipanggil masjid bukan DKM, bukan. Bukan siapa lagi? Marbot, bukan. Yang pertama dipanggil sama masjid untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang telah memberikan infaknya untuk pembangunan masjid itu. Pak ya, jadi kalau ada nyumbang semen, nyumbang pasir, selama masjid ini masih dipakai, itu ibadahnya ngalir terus walaupun dia udah mati.
masjid akan manggil tuh orang-orang yang berinfak, yang beramal soleh untuk pembangunan masjid ini, karena bangunan yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Tapi rumah kita nanti dihisab gak? Dihisab. Rumahmu kau tempatkan untuk apa? Dipergunakan untuk apa? Dipakai ibadah atau untuk maksiat? Itu akan dihisab nantinya rumah kita, kantor kita, warung kita, ruko kita, apartemen kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masjid, bangunan satu-satunya yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang kedua, yang dipanggil atau masjid adalah orang yang meramaikan masjid ini, orang yang memakmurkan masjid ini, yang nantinya akan dipanggil oleh masjid untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita salah satu yang ada di sini